Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video Bu Titi. Kali ini kita akan membahas tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan hadis Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas PPG Batch 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menganalisis isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang dikaitkan dengan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah dengan baik. Berikut ayat dari Surat Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 yaitu mengutip buku studi ulumul Quran oleh Bambu Kuning. Asbabun nuzul Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Atta. Ia bercerita bahwa aku pergi bersama Ibnu Umar dan Ubaid bin Umar waktu mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha yang menerima dan menemui kami di balik tirai. Beliau bertanya kepada kami, "Hai Ubaid, apakah yang menghalangimu mengunjungi kami?" Ubaid menjawab dengan pepatah yang berbunyi, "Berkunjunglah jarang-jarang agar bertambah kasih dan sayang." Lalu Ibnu Umar bertanya kepada Aisyah, "Ceritakanlah kepada kami, apa yang engkau lihat yang paling menakjubkan tentang perilaku Rasulullah SAW?" Aisyah pun menjawab, "Semua tingkah lakunya menakjubkan. Pada suatu malam, beliau menghampiriku sehingga bersentuh tubuhku dengan tubuhnya. Lalu beliau bersabda kepadaku, 'Biarlah aku beribadah kepada Tuhanku.' Dan aku pun menjawab, 'Demi Allah, bahwa aku suka engkau berada di sampingku, tetapi aku juga suka engkau beribadah kepada Tuhanmu.' Usai salat, beliau duduk sambil menangis terseduh-seduh sampai janggutnya basah oleh air matanya. Kemudian ia bersujud dalam keadaan menangis hingga air matanya membasahi lantai. Ketika Bilal datang untuk panggilan sholat subuh, ia menemui beliau masih dalam keadaan terseduh-seduh, dalam keadaan berbaring. Bilal bertanya kepadanya, 'Apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.' Rasulullah pun menjawab, 'Bagaimana aku tidak menangis, hai Bilal? Setelah Allah menurunkan ayat ini, celakalah hai Bilal orang yang membaca ayat ini tanpa merenungkannya dalam-dalam isinya.'" Sebenarnya apa sih isi kandungan surat Ali Imran ayat 190 hingga membuat Rasulullah menangis terseduh-seduh? Isi kandungan surah Ali Imran ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, serta semua fenomena alam tersebut
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yakni mereka yang memiliki akal murni tanpa diselubungi oleh kabut ide yang melahirkan keracuan. Bisa disimpulkan bahwa isi kandungan surat Ali Imran ayat 190 adalah sebagai berikut. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Anak-anakku, coba jawab pertanyaan berikut. Mengapa kulit pohon tebu teksturnya keras? Mengapa air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah? Mengapa ada panas, ada hujan? Mengapa pohon bertumbuh mulai dari biji yang kecil? Saya yakin semuanya jawabnya adalah karena kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Dan tugas kalian adalah silahkan cari pertanyaan lain yang menurut kalian jawabannya adalah kebesaran Allah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, rahmat Allah melebihi murkanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabi fahuwa indahu fawqal arsh inna rahmati taghlibu ghadabi, yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas dari murkanya. Hal ini karena adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah kasih sayang, yaitu sifat yang sudah melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Anak-anakku, coba renungkan. Apa saja kebaikan yang sudah kamu lakukan hanya karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa iya ikhlas karena Allah? Bukankah kadangkala kebaikan kita hanya untuk dilihat orang lain? Kemudian, apa saja perbuatan yang dibenci Allah yang pernah kita lakukan? Lalu, apakah karena itu Allah hentikan pasokan oksigen untuk kita bernafas sewaktu-waktu? Subhanallah, inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Dari penjelasan materi ini, maka rangkuman bab 2 secara keseluruhan yaitu Allah sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal solih, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang berakal sehat. Tiada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dan banyaknya dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan manusia, asal dia mau bertobat, pasti Allah akan mengampuni. Wallahu a'lam
bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.